selama dia masih mempertahankan area channelnya, teman-teman masih bisa follow up untuk Petro. Cara follow up-nya gimana? Seperti biasa, seperti di video-video saya yang lain, teman-teman harus hati-hati ketika dia mencapai area top dari channel. Teman-teman bisa tunggu dia retest dari area lower channel seperti di sini, di sini, dan di sini, gitu ya. Halo teman-teman, welcome to update dari saham pilihan ya. Di video kali ini kita akan coba bahas salah satu saham yang cukup menarik, yaitu dari konglomerasi. Ada Petro yang punya kepentingan khusus menurut saya, jadi cukup menarik untuk kita bahas dan watchlist ya, dibandingkan kita harus untuk watchlist saham-saham blue chip untuk kali ini ya. Memang agak aneh ya, karena memang saham-saham blue chip lagi underperform dan juga sedang mendapatkan capital outflow dari investor luar ya, dari foreign itu sendiri. Nah memang yang seperti yang kita tahu, seperti video-video update dari IHSG, teman-teman bisa coba lihat video-video sebelumnya bahwa setiap hari kita masih outflow untuk foreign kita ya. Jadi langsung aja kita update ya untuk saham Petro. Sebelumnya saya mau informasikan bahwa nanti video yang kita sampaikan di sini informasinya hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So disclaimer on, harus dianalisa ulang lagi. Ya, kita coba cek secara monthly time frame untuk Petro. Ini pergerakannya bullish ya. Dan ya seperti yang kita tahu, selama dia masih mempertahankan higher high-nya ya, untuk time frame kecil, maka kita bisa follow up sebenarnya. Lalu pertanyaannya, kenaikan yang sudah tinggi ini apakah sudah overextend ataukah kita masih bisa follow up lagi? Menurut saya ya, kita sudah masuk dari area target kita sebenarnya untuk penguatannya. Ada dua target yang sudah sempat saya informasikan ya. Target pertama dari top dari area channel ya, 2 kali kita retest. Lalu target kedua ada Fibonacci cluster penting di sana. Jadi sebenarnya secara target kita sudah hampir sudah mencapai, bukan hampir mencapai lagi ya. Tinggal nanti apakah dia bisa overextend ke price yang lebih tinggi lagi setelah memang isu kemarin dia stock split ya, 1/10 gitu ya. Sebelumnya harganya sekitar 26.000, kalau kita stock split kan jadi 2.600, sekarang naik ke 3.150 untuk Petro. Jadi apakah sekarang kita bisa untuk kembali follow up? Nanti kita akan coba cek untuk Petro di time frame yang lebih kecil seperti daily ya. Kita akan coba lihat untuk daily inflow kita dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Sebenarnya kita sudah masuk dalam fase distribusi gitu ya. Kita stock split di tahun 2025 tanggal 3, dan setelah stock split dia masuk ke distribusi ya. Dan distribusi ini juga cukup bagus ya. Kenapa kok saya bilang cukup bagus? Karena memang broker-broker yang membeli ada YP dan XL. Kita lihat di sini XL itu dari Stockbit, lalu bentar ya. Ya, YP itu XL itu Stockbit, XA itu Korindo ya, ternyata Korindo Sekuritas. Lalu IF dari Samuel Sekuritas. IF XA ini kan kurang begitu familiar. Yang familiar kan dari Mirai dan juga dari Stockbit Sekuritas gitu ya. Jadi yang membeli mayoritas retail dan yang menjual seperti biasa mayoritas dari big player gitu. Lalu apakah berdasarkan dari technical dan juga inflow kita sudah bisa menyimpulkan bahwa market itu sudah selesai untuk uptrendnya? Saya kira masih belum ya. Selama dia masih mempertahankan area channelnya, teman-teman masih bisa follow up untuk Petro. Cara follow up-nya gimana? Seperti biasa, seperti di video-video saya yang lain, teman-teman harus hati-hati ketika dia mencapai area top dari channel. Teman-teman bisa tunggu dia retest dari area lower channel seperti di sini, di sini, dan di sini gitu ya. Ini area-area buy yang paling oke. Jadi teman-teman bisa tunggu kira-kira di area 2700. Lalu ketika di area resisten ya, teman-teman bisa consider untuk jual dari saham Petronya teman-teman. Karena memang kita cuma bergerak dalam tren yang cukup terbatas untuk saat ini. Tren membentuk channeling naik ke atas, dan ketika dia mencapai area top channel ya seperti biasa akan ada rejection dari sana gitu. Kalau kita ukur sebenarnya target dari Petro ya, untuk lowernya, area supportnya, saya lebih suka untuk support Petro ada di 2640. Itu sekaligus area lower dari channelnya. Teman-teman bisa coba watchlist ya di sana. Kalau ada rejection atau masuk area sana, teman-teman bolehlah untuk pertimbangkan untuk entry. Itu ya, dengan stop lossnya, dengan syaratnya harus ketat ya. Stop lossnya disclaimer on,
Saya kira stop lossnya 2437 sampai 2440 lah ya. Ini cukup oke gitu. Jadi stop lossnya teman-teman cuma 8% ya. Kalau teman-teman taking profitnya ya pasti di area high terakhirnya 3375 seperti itu. Jadi kurang lebih untuk Petro, selama dia masih bermain di area channel uptrend yang sangat kuat dari bulan Oktober kemarin, masih boleh untuk di follow up gitu ya. Karena kenapa? Karena memang sang konglomerasi ini mempunyai target-target yang mereka rencanakan ya, seperti masuk ke dalam indeks ya, mereka mau masuk indeks, lalu mereka sedang mengejar volume, dan juga mereka sedang mengejar free float ya. Free float itu porsi kepemilikan, jadi mereka sedang membagi kepemilikannya ke mayoritas retail seperti itu. Tapi juga pelan-pelan ya, karena kalau terlalu cepat untuk membaginya, otomatis ya Petro ini akan drop ya kalau memang banyak retail yang membeli gitu. Nanti kita akan coba analisa Petro ini dari, sebentar ya, kita coba cek Petro dari porsi kepemilikannya gitu. Kita cek dari porsi kepemilikan untuk Petro. Di sini teman-teman bisa lihat, nah porsi kepemilikan retailnya terus bertambah gitu. Ini juga sejalan untuk menambah free float di market gitu ya, dari bulan September, Oktober, November, Desember. Dari yang sebelumnya sekitar rata-rata sekitar 6.000 sampai 9.000, tiba-tiba sekarang dia sudah bertambah menjadi 12.000 di tanggal 31 Desember kemarin. Memang porsi kepemilikan masyarakat ini akan terus ditambahkan gitu ya. Apakah itu hal yang buruk? I think enggak juga, karena mereka juga mengejar ingin memasuk dari indeks, karena memang ada beberapa syarat yang harus ditentukan untuk indeks ya, ketika mereka ingin masuk ke dalam satu indeks tertentu, seperti free float itu salah satunya. Ya, selama price action-nya juga kalau kita lihat masih uptrend ya, dan juga inflow-nya oke, belum breakdown dari trendline sih, teman-teman masih bisa follow up untuk saham Petro ini. Dibandingkan teman-teman follow up saham-saham blue chip, better untuk coba lihat saham-saham seperti konglomerasi salah satunya ini. Gitu. Ya, not a financial advice, seperti biasa teman-teman harus analisa ulang karena memang sangat beresiko untuk saham-saham yang seperti ini gitu. Tapi di balik resiko selalu ada peluang yang menanti di depan. Kurang lebih itu aja dari saya, dan thank you. See you next video. Bye-bye.